Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan syarah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih dalam bab sabar, menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, keadaan manusia tatkala ia ditimpa musibah, ya, ada 4 hal. Ada 4 keadaan yang telah kita ketahui kemarin. Yang pertama ialah dia marah terhadap musibah, yakni marah terhadap takdir. Yang kedua, ia bersabar. Ya. Hadhihi arba'u halatin takunu lil insani indama yusabu bil musibah. 4 hal ini terjadi pada manusia tatkala tertimpa musibah. Amal halul ula, adapun hal yang pertama, keadaan yang pertama, antas khita imma biqalbihi au bilisanihi au bijawarihi au bijawarihi. Seseorang itu marah bisa terungkapkan, ya, baik dengan kolbunya, dengan lisannya, atau dengan anggota badannya. Adapun seseorang yang marah dengan hatinya, ya, ialah ada sesuatu yang ada pada hatinya, ya, ada perasaan tidak puas, tidak suka terhadap Rabbnya, ya, dari ketentuan Allah yang tidak mengenakan, ya, wal iyadzu billah, ataupun perasaan-perasaan yang lain yang semisal dengan itu, perasaan marah, benci terhadap Allah, jengkel terhadap takdir Allah, ya. Seakan ia merasa dirinya itu telah didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantaran adanya musibah, ya. Tentu ini sesuatu yang tercela, ya. Adapun dengan lisan, seseorang mengumpat, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas terhadap takdir Allah, ya. Adapun tidak suka terhadap takdir Allah dengan jawarihnya, dengan anggota badannya, seseorang bisa dengan cara menampar-nampar pipi, ataupun membentur-benturkan kepalanya, memukul-mukul kepalanya, atau dengan menjambak, ya, menarik atau menjambak, istilah orang Jawa, menjambak rambutnya, merobek-robek pakaiannya, atau yang selainnya. Ini merupakan kondisi tatkala seseorang marah, tidak suka terhadap takdir Allah. Dan perkara ini perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa membatalkan pahala sabar, ya. Ya. Maka dia tidak bisa meraih dengan pahala sabarnya, ya. Dan dia bisa dikatakan seseorang yang gagal tatkala mendapatkan musibah, karena musibah bagi seorang muslim itu merupakan ujian,
harusnya dia bisa meraih pahala dengan pahala kesabaran. Bahkan bisa menggugurkan dosa-dosanya tatkala ia bisa bersabar tatkala ditimpa musibah. Maka hal ini apabila seseorang marah tatkala ditimpa musibah, maka dia telah tertimpa dengan dua musibah. Ya. Maka dia telah tertimpa dengan dua musibah. Ya. Musibah terhadap yang menimpa pada dirinya berupa kecelakaan mungkin di dunia, dan musibah yang kedua ialah musibah pada agamanya karena ia tidak mampu bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kondisi yang kedua ialah seseorang bersabar. Fasabru ala musibah bi an yahbasa nafsuhu atau nafsahu. Seorang bersabar dari musibah dengan menahan dirinya. Ya. Asalnya dia tidak suka dengan musibah tersebut. Ya. Namun dia mampu bersabar. Ini lebih mending ya dari yang kondisi orang yang pertama tadi. Ya. Ia mampu menahan lisannya dari mengucapkan sesuatu yang diharamkan, menahan kolbunya untuk marah terhadap Allah, ya. Walaupun asalnya ia tidak suka. Ya. Adapun keadaan yang ketiga, seseorang yang ridho. Ar-ridho bi an yakunal insanu munsyarahan sadruhu bihadhil musibah. Seseorang yang ridho terhadap musibah tadi dan hatinya lapang dengan musibah, ridho terhadap musibah tersebut, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lalu keadaan yang keempat, asyukru fayaskurullaha alaiha wa kana Rasulullah SAW idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana contoh Rasulullah SAW apabila beliau tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, maka beliau berucap dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Fayaskurullaha min ajli anallaha yurtabu lahu minas sawab ala hadhil musibah aksara mimma asabahu. Dia bersyukur kepada Allah, kenapa? Alasannya ialah karena Allah memberi pahala. Yang pahala itu tentu lebih baik dari musibah itu sendiri. Ya. Walihada yudkaru an ba'dil abidat annaha usibat fi ya fi asbi'aha fahamidat Allah ya ala dzalik. Maka disebutkan dari sebagian ahli ibadah zaman dulu, apabila mereka ditimpa musibah, mereka bertahmid, ya, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas musibah tersebut. Lalu ditanya, ya, ahli ibadah itu ditanya, kenapa kalian bisa bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal kalian sudah apa? Ditimpa musibah. Ya. Maka mereka mengatakan, ya, yang kami rasakan ialah manisnya pahala, ya. Dan kami telah lupa musibah tersebut dengan adanya kesabaran. Ya. Ya. Kami telah mendapatkan manisnya pahala dari pahala bersabar
dan musibah tersebut sudah dilupakan dari kami dengan kesabaran. Wallahul muwaffiq. Itu sebagian perkataan sebagian ahli ibadah zaman dulu. Qala rahimahullahu ta'ala fil hassi ala sabri was sana'i al fa'ilihi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin menganjurkan untuk bersabar, ya, dan menyebutkan pujian bagi orang yang mampu bersabar dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian dan bersabarlah dan teruslah di atas kesabaran dan tetaplah menjaga di perbatasan, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka Allah Ta'ala, ya, fa'amarallahu al-mu'minina bimuqtada imanahum wa bisyara fi imanihim bihadhil awamir salasah bal arba'ah. Allah SWT, ya, menuntut kepada orang-orang yang telah beriman dengan iman mereka dan dengan kemuliaan iman mereka dengan 4 perintah. Perintah yang pertama ialah menjadi orang yang bersabar. Perintah yang kedua ialah bersabar untuk menjadi orang yang sabar. Yang ketiga ialah tetap menjaga di perbatasan, melawan orang-orang musyrikin dan kafir. Yang keempat ialah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabaru anil ma'siyah wal musabarah ala ta'ah wal murabitah kasratul khairi wa tattabi al khair wa taqwa ta'umu dzalika kullah. Maka perintah dari bersabar dari melakukan maksiat kepada Allah, lalu terus menerus bersabar di atas ketaatan, ini yang kedua. Yang ketiga ialah senantiasa menjaga di perbatasan, tapi secara umum maknanya ialah murabito akasratul khair, menjaga kebaikan-kebaikan dan senantiasa mengikuti kebaikan, makna murabitoh. Yang keempat ialah bertakwa, dan takwa ini umum, mencakup 3 hal yang disebutkan sebelumnya tadi, ya. Isbiru wasabiru warabitu. Semuanya itu kebaikan. Ya, semuanya itu ketakwaan, ya. Fasabiru an maharimillah la taf'aluha tujannibuha wa la taqrabuha. Makna bersabarlah dari perkara yang diharamkan Allah, maknanya ialah jangan kamu lakukan. Jauhilah dan jangan mendekat. Wa minal ma'lum anna sabra, ya, anna sabra an maksiyati la takunu ila haitsu da'at ilaihi nafsu amal insanu alladhi lam tatra'a ala balihi al maksiyah fala yuqalu innahu sabru anha, walakin idza da'atka nafsuka ila maksiyatin ilal maksiyati fasabru wahbasu an-nafsa. Dan sudah menjadi keniscayaan, ya, bahwasanya kesabaran dalam menahan diri untuk berbuat maksiat, ya, ini asalnya ialah merupakan gangguan dari dalam, gangguan dari internal diri kita sendiri, ya, dari godaan hawa nafsu.
Karena apa? Manusia itu tidak bisa dikatakan bersabar sampai ia bisa menahan dirinya, menahan hembusan yang ada atau yang berasal dari dirinya sendiri. Ya, apabila dirinya itu mengajak kepada maksiat, maka ia hendaknya bersabar menahan dirinya. Ya. Jadi apa? Ini gangguan-gangguan internal. Wa amal musabirah fahiya ala ta'ati li anna ta'ata fiha amron. Adapun musabirah, senantiasa bersabar. Senantiasa bersabar, ya. Ini pada perkara ketaatan. Ya, ini ada dua perkara yang perlu diketahui. Perkara yang pertama ialah melakukan perintah-perintah yang sifatnya itu apa? Harus dilakukan pada dirinya. Ini maknanya perkara-perkara yang wajib. Adapun perkara yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan ialah beratnya pada dirinya itu untuk melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Maka sampai-sampai ada suatu pendapat, ya, mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Menahan diri dari maksiat, yakni menahan untuk tidak melakukan, atau bersabar di atas ketaatan, yakni sabar untuk melakukan perintah, melakukan perbuatan. Ya, mana yang lebih berat? Falihada kana as-sabru ala ta'ati afdalu minas sabri ala al-maksiyati lihada. Ya. Maka kata Syekh, bahwasanya sabar di atas ketaatan untuk melakukan sesuatu itu lebih berat dan lebih afdal, ya, lebih afdal dari sekedar sabar untuk menahan diri dari maksiat. Ya. Ya. Wa amal murabitah, ya, kalau yang dinamakan menjaga perbatasan, murabitah maknanya ialah fahiya kasratul khair, ialah memperbanyak kebaikan. Wal istimrar, dan terus menerus merutinkan alaihi perbuatan baik tersebut. Walihada ja'a fil hadisi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda, isbaghul wudu 'alal makari wa kasratul khuta ilal masajid wa intidarus shalah ba'da shalah. Fadalikumur ribat di ana fi istimrar. Ya, itu hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ya, ini amalan, 3 amalan yang beliau sebutkan, yakni memperbagus wudu. Memperbagus wudu maknanya ialah berwudu dengan melakukan sunah-sunah wudu. Berwudu secara sempurna dengan tidak meninggalkan perkara yang wajib untuk yang dibasuh. Pada keadaan yang tidak mengenakan, yakni kondisi dingin. Ya. Ini amalan yang pertama dari makna murabitah. Yang kedua ialah memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Karena apa? Melangkah ke masjid ini merupakan sebagai penghapus dosa dan menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah intidharus shalah ba'da sholati. Ya. Menanti sholat setelah sholat. Artinya seseorang menanti sholat tatkala ia selesai sholat. Misal seseorang setelah sholat maghrib di masjid, tentunya dia tetap duduk di masjid dengan tidak meninggalkan tempat sujudnya dalam rangka menanti sholat isya.
dalam rangka menanti sholat Isya. Kata Rasulullah SAW, fadalikumur ribat, maka itu bagi kalian ialah ribat. Ya, demikian itulah bagi kalian itu ribat, makna ribat. Ya. Karena di dalamnya terkandung sesuatu yang terus menerus di atas ketaatan dan memperbanyak kebaikan. Seseorang yang memperbagus wudu di saat yang tidak mengenakan, di saat yang dingin, sudah barang tentu kalau waktu kondisi dingin tentu dia lebih mudah untuk berwudu. Maka termasuk sunnah ialah seseorang itu memperbarui wudu, tajdid al-wudu, ya, setiap sholat sunnah, ya. Walaupun dia belum batal, kalau masuk waktu sholat berikutnya ya wudu lagi, ini termasuk sunnah. Walaupun dalam kondisi kondisi dingin sekalipun. Ini maknanya istimrar, seseorang terus menerus dalam kondisi suci. Maka termasuk sunnah seseorang tatkala sebelum tidur itu berwudu, ya. Lalu yang kedua ialah memperbanyak langkah ke masjid. Artinya ini dilakukan terus menerus. Karena sholat ke masjid itu dilakukan terus menerus. Sholat ke masjid itu dilakukan terus menerus, sehari 5 kali. Jadi terus menerus ia lakukan nanti sampai dia bisa, sampai ia terus mampu untuk ke masjid, mungkin sampai dia mati. Maka ini kebaikan yang terus menerus diusahakan, maka namanya murabitah, ya, ribat. Seperti umpamakan seperti seseorang yang menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan terus dilakukan, nggak bisa ditinggal pulang dulu, nggak bisa. Ya, kalaupun ditinggal pulang oleh satu orang, pasti ada shift berikutnya, ya. Ada shift berikutnya yang menjaga, ya. Ada shift berikutnya yang menjaga. Artinya di perbatasan itu ada terus menerus orang yang menjaga, ya. Lalu yang ketiga, orang yang menanti sholat setelah sholat. Artinya dia juga masih terus menerus berada di tempatnya itu, ada terus menerus di tempat itu untuk menanti sholat. Maka kata Nabi, fadalikumur ribat, maka itulah bagi kalian ribat. Adapun takwa, fa innaha tashmulu dzalika kullah. Takwa itu mencakup 3 hal tadi semuanya, ya. Di ana takwa ittikhadu ma yuqayyi min iqabillahi wa hadha yakunu bi fi'lil awamir wastinabi an-nawahi. Adapun takwa itu sudah mencakup 3 hal tadi. Sabar, ya. Jadi makna sabiru wasbiru wasabiru warabitu, wasbiru wasabiru warabitu ialah isbiru, maknanya ialah menahan dari perkara yang diharamkan. Wasabiru ialah terus meneruslah untuk bersabar, yakni di atas ketaatan. Warabitu yang ketiga ialah maknanya rabitu di sini ialah melazimi kebaikan, ya. Dan itu tercakup semuanya dalam kalimat takwa, maka ditutup dengan kalimat wattaqullah, ya. Karena ketakwaan itu mencakup ketiga perkara tadi, baik melakukan perintah dari Allah, dari Rasul, dan menjauhi larangan yang asalnya dari Allah dan dari Rasul shalawatullahi wassalamu alaihi. Wa ala hadha fa'atafaha ala ma sabaqa min babin atfi al-am ala al-khas, summa bayana Allah ta'ala anal qiyam bi hadhihi al-awamir al-arba'ah sababun lil falahif. Maka sesuatu yang disebutkan tadi disandarkan, digandengkan, ataf maknanya digandengkan, ya, antara wasbiru wasabiru warabitu wattaqullah. 4 hal ini bergandengan dengan lafaz wa
dan ya. Ya. Dan disandarkan, digandengkan perkara yang umum dengan perkara yang khusus. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan barang siapa yang bisa melaksanakan keempat hal tadi, atau yang asalnya ketiga hal tadi, ya, merupakan sebab lil falah, sebab terjadinya, sebab adanya al-falah, kemenangan, al-falah, keberuntungan. La'allakum tuflihun. Ya. Kita akan sebutkan besok tentang penjelasan al-falah. Walau ta'ala alam, kita akhiri. Ya, semoga apa yang kita baca dari syarah ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.